Kasus Jeffrey Epstein sebenarnya bukan cerita baru dalam lanskap hukum dan politik Amerika Serikat. Nama Epstein telah menjadi simbol skandal besar sejak ia kembali ditangkap pada 2019 atas tuduhan perdagangan seks anak, sebelum akhirnya ditemukan tewas di dalam sel tahanan. Sejak saat itu, publik mengetahui bahwa aparat penegak hukum AS mengantongi tumpukan besar dokumen, bukti, dan catatan yang berkaitan dengan jaringan Epstein. Apa isi file-file tersebut? Dokumen yang kini dikenal sebagai Epstein Files pada dasarnya merupakan kumpulan bahan penyelidikan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Isinya mencakup laporan investigasi, email, buku alamat, catatan penerbangan, foto, hingga dokumen keuangan. Artinya, secara substansi dokumen ini bukan sesuatu yang baru dibuat belakangan, melainkan arsip lama yang lama tersimpan dan sebagian besar tertutup dari publik. Sebagian kecil dari dokumen tersebut sebenarnya sudah mulai beredar sejak proses hukum Epstein dan kaki tangannya berjalan. Dalam beberapa persidangan, terutama kasus Ghislaine Maxwell, sejumlah dokumen dibuka di pengadilan atau dikutip media. Namun, yang dibuka kala itu sangat terbatas, terpotong, dan seringkali masih disegel demi alasan hukum dan perlindungan korban. Karena rilisnya parsial dan sporadis, publik global belum melihat gambaran utuh soal jaringan Epstein. Informasi yang muncul lebih sering berupa potongan nama, spekulasi hubungan, atau bocoran yang sulit diverifikasi. Akibatnya, isu ini sempat tenggelam, muncul sesaat, lalu mereda kembali dalam siklus pemberitaan. Situasi berubah ketika tekanan politik dan publik di Amerika Serikat meningkat. Banyak anggota parlemen dan kelompok pembela korban menilai negara terlalu tertutup dalam menangani dokumen Epstein. Mereka mendorong transparansi penuh dengan alasan kepentingan publik, mengingat kasus ini diduga melibatkan orang-orang berpengaruh lintas sektor dan negara. Keputusan Kongres di akhir 2025. Puncaknya terjadi ketika Kongres AS mengesahkan Epstein Files Transparency Act pada akhir 2025. Undang-undang ini secara eksplisit memerintahkan Departemen Kehakiman AS untuk membuka arsip Epstein kepada publik, dengan pengecualian terbatas demi melindungi identitas korban dan aspek hukum tertentu. Ini menjadi titik balik utama dalam perjalanan dokumen tersebut. Setelah undang-undang itu berlaku, Departemen Kehakiman mulai melakukan rilis dokumen secara bertahap. Pada Desember tahun 2025, gelombang awal dokumen dibuka, namun belum terlalu menarik perhatian luas karena masih dalam tahap penyaringan dan belum menunjukkan skala penuh arsip yang dimiliki negara. Gelombang berikutnya pada Januari tahun 2026 mengubah segalanya. Jutaan halaman dokumen dirilis sekaligus, menjadikannya salah satu pembukaan arsip investigasi terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat. Volume yang sangat besar ini membuat media global, peneliti independen, dan publik mulai menelusuri isinya secara masif. Ramainya kembali isu Epstein saat ini bukan semata karena muncul fakta baru, melainkan karena akses publik yang jauh lebih luas. Dokumen yang sebelumnya hanya diketahui oleh jaksa dan pengadilan kini bisa dibaca, dianalisis, dan dibandingkan oleh siapa saja. Hal ini menciptakan efek domino dalam pemberitaan dan diskusi publik. Selain itu, dokumen terbaru memuat penyebutan banyak figur terkenal, baik dari dunia politik, bisnis, teknologi, maupun hiburan. Meski penyebutan nama tidak otomatis berarti keterlibatan kriminal, fakta bahwa nama-nama besar muncul dalam arsip resmi negara cukup untuk memicu gelombang spekulasi dan perdebatan internasional. Kontroversi juga diperkuat oleh kritik terhadap pemerintah AS sendiri. Sejumlah kelompok korban dan pengamat menilai rilis dokumen masih belum sepenuhnya transparan karena banyak bagian disensor atau ditahan. Polemik ini justru membuat isu Epstein terus bertahan di ruang publik, alih-alih mereda. Dengan demikian, Epstein Files bukanlah dokumen baru, melainkan arsip lama yang akhirnya dibuka secara besar-besaran. Namun, yang membuatnya kembali meledak sekarang adalah kombinasi antara payung hukum baru, rilis jutaan halaman dokumen,
serta dampaknya terhadap persepsi publik tentang kekuasaan, elit global, dan akuntabilitas negara. Nama 14 tokoh kuat dalam file Epstein, mengutip PBS News. 1. Andrew Mountbatten Windsor, Pangeran Andrew. Adik Raja Charles III ini telah lama disorot karena hubungannya dengan Epstein. Namanya muncul ratusan kali dalam dokumen, termasuk dalam email pribadi Epstein. Pangeran Andrew dituduh memaksa seorang gadis muda untuk berhubungan dengannya saat masih di bawah umur, namun tuduhan itu yang telah berulang kali dibantah Andrew. Diketahui status kerajaan dan gelarnya sebelumnya telah dicabut. 2. Sarah Ferguson. Mantan Duchess of York ini pernah meminta maaf secara publik karena menerima bantuan finansial dari Epstein. Dokumen menunjukkan ia masih sempat berkomunikasi lewat email dengannya setelah berjanji memutus hubungan. Ia menyatakan menyesal dan mengatakan tidak akan lagi berhubungan dengan Epstein. 3. Elon Musk. Nama pendiri Tesla dan SpaceX muncul dalam email tahun 2012 sampai tahun 2013 yang membahas kemungkinan kunjungan ke pulau pribadi Epstein. Musk sebelumnya menyatakan secara terbuka bahwa ia menolak undangan tersebut. Tidak ada bukti langsung dalam dokumen bahwa kunjungan itu terjadi. 4. Richard Branson. Pendiri Virgin Group bertukar sejumlah email dengan Epstein, termasuk undangan ke pulau pribadinya. Perusahaannya menegaskan bahwa interaksi mereka bersifat terbatas pada urusan sosial dan bisnis, serta berhenti setelah tuduhan serius terhadap Epstein terungkap. 5. Donald Trump. Hubungan sosial Trump dan Epstein sudah lama diketahui sebelum keduanya berselisih. Dokumen berisi ribuan referensi, sebagian besar berupa artikel, gosip, atau pembahasan politik. FBI menyebut, banyak laporan masyarakat terkait tokoh terkenal dalam berkas tersebut dinilai tidak kredibel. 6. Bill Clinton. Mantan Presiden AS ini pernah beberapa kali bepergian dengan pesawat Epstein dan bertemu dalam acara sosial. Perwakilannya menyatakan ia memutus hubungan setelah kasus pidana pertama Epstein pada 2006. Tidak ada korban yang secara terbuka menuduh Clinton terlibat dalam kejahatan Epstein. 7. Stephen Tisch. Pemilik bersama New York Giants disebut ratusan kali dalam email yang sebagian membahas perkenalan dengan perempuan dewasa. Ia mengakui pernah berkomunikasi dengan Epstein, namun menyesalinya dan menegaskan tidak pernah mengunjungi pulau Epstein. Korespondensi antara dua acara Epstein menawarkan untuk menghubungkan Tisch dengan banyak wanita selama bertahun-tahun. Dalam satu pertukaran email 2013 dengan subjek "Gadis Ukraina", Epstein mendorong Tisch untuk menghubungi seorang wanita yang kecantikan fisiknya ia puji dalam istilah tak pantas. 8. Casey Wasserman. Ketua Komite Olimpiade Los Angeles 2028 ini bertukar email bernada genit dengan Ghislaine Maxwell pada awal 2000-an. Ia menyatakan menyesal atas korespondensi tersebut dan menegaskan tidak memiliki hubungan bisnis maupun pribadi dengan Epstein. 9. Ehud Barak. Mantan Perdana Menteri Israel tercatat sering berkomunikasi dan bertemu Epstein, termasuk setelah vonis 2008. Barak mengakui kunjungan tersebut namun membantah pernah menyaksikan perilaku tidak pantas. 10. Larry Summers. Mantan Menteri Keuangan AS dan Presiden Harvard ini disebut dalam banyak catatan pertemuan dan makan malam. Ia pernah menyebut hubungannya dengan Epstein sebagai kesalahan besar. 11. Howard Lutnick. Menteri Perdagangan AS dalam pemerintahan Trump tercatat pernah menerima undangan ke Pulau Epstein bersama keluarganya. Pihaknya menyatakan interaksi tersebut terbatas dan tidak ada tuduhan kesalahan terhadap dirinya. 12. Sergey Brin. Pendiri Google muncul dalam email awal 2000-an terkait undangan makan malam dan acara film di rumah Epstein. Tidak ada indikasi dalam dokumen bahwa ia mengetahui kejahatan yang kemudian terungkap. 13. Steve Bannon. Mantan penasihat Trump bertukar ratusan pesan dengan Epstein, termasuk diskusi politik dan rencana film dokumenter yang disebut bertujuan memulihkan citra Epstein. Bannon belum memberikan tanggapan publik terbaru terkait isi dokumen.
14. Miroslav Lajcak, penasihat keamanan nasional Slovakia ini mengundurkan diri setelah namanya muncul dalam dokumen. Ia menyatakan komunikasi dengan Epstein berkaitan dengan tugas diplomatik dan menegaskan tidak melakukan pelanggaran. Tokoh-tokoh Indonesia. Selain ke-14 nama tokoh global, 2 tokoh nasional masuk dalam file Jeffrey Epstein. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com di situs Departemen Kehakiman AS, DOJ, pada Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026, nama konglomerat Heri Tanusudibjo dan pendiri Sinarmas Eka Cipta Wijaya masuk dalam Epstein Files. Namun, dalam keterangan yang tertulis dalam laporan tersebut, Heri dan Eka tidak terkait langsung dengan Epstein. Heri hanya disebut terlibat dalam pengembangan hotel-hotel milik Presiden AS Donald Trump di Indonesia. Diketahui Heri dan Trump memang bekerja sama dalam proyek bernama Trump Residence Indonesia yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat dan Bali. Lalu, Heri juga disebut memperkenalkan Trump kepada orang Cia Indonesia yang diduga adalah anggota Badan Intelijen Negara, BIN. Namun tidak disebutkan nama dari orang tersebut. Heri Tanusudibjo telah terlibat dalam pengembangan hotel-hotel Trump dan Heri merupakan seorang miliarder. Heri memperkenalkannya kepada orang Cia Indonesia, demikian tertulis dalam laporan tersebut. Selain itu, Heri juga disebutkan membeli kediaman Trump di kawasan Beverly Hills, California, AS dengan harga yang dibesar-besarkan. Sementara, nama pendiri Sinarmas Eka Cipta Wijaya tercantum dalam file Epstein tersebut terkait penjualan mansion milik Trump di Beverly Hills pada tahun 2009 lalu. Adapun properti Trump itu dibeli seharga 9,5 juta dolar AS. Sementara Eka disebut berkaitan dengan entitas dari Swiss di mana sebagai pembeli dari kediaman Trump tersebut. Ada dugaan entitas yang dimaksud merupakan perusahaan cangkang milik Eka Wijaya. Pada musim panas 2009, dia, Trump, menjual rumah tersebut seharga 9,5 juta dolar AS 800 ribu dolar AS lebih rendah dari harga tahun sebelumnya, kepada entitas Swiss yang terkait dengan keluarga Eka Wijaya, seorang miliarder pengusaha keuangan Indonesia. Penjualan dilakukan secara tunai. Mantan pengacara Trump, Michael Cohen, mengajukan dokumen hukum untuk perusahaan cangkang yang terlibat dalam pembelian Masnian tersebut dan ia menandatangani akta jual beli saat Trump menjual properti tersebut. Demikian isi dari file tersebut. Di sisi lain, nama-nama tokoh tanah air seperti Presiden ke-7 Joko Widodo dan ex-Menteri Keuangan, Menke Sri Mulyani turut tertulis dalam file milik Epstein. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.